Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Nur Elektronik. Kali ini saya dapat servisan TV LED LG 55 inch. Ini tadi saya tes sih, lampu indikatornya berkedip terus ya. Sekarang kita tes lagi. Nah, ini lampu indikatornya sudah hidup, tapi dia berkedip terus ya, nggak mau mati. Biasanya kan TV normal pas dicolokin booting pertamanya, lampu indikatornya berkedipnya paling 2 atau 3 ya. Tapi problem TV ini lampunya berkedip, nggak mau stop. Oke lah, langsung kita bongkar saja. Kita lihat problemnya di apanya nih. Ini sudah saya bongkar casing belakangnya. Ini tipe TV-nya ya, LG 55UH 615T. Ini sudah UHD ya, 55 inch. Sekarang kita cek lagi, kita tes lagi, kita colokan listriknya. Di sini kita cek pakai avometer di skala DC volt ya. Kita cek tegangan dari power supply-nya dulu. Kita hidupkan. Ini di skala DC volt ya. Jadi kita tes, nggak usah dibongkar dulu power supply-nya. Kita tes acak aja ya, biasanya di tegangan-tegangan besar seperti resistor besar, elko besar. Nah, ini saya cek di tikonnya. Tikonnya nggak ada tegangannya. Nah, ini cek di resistor besar, biasanya ada tegangannya ya. Ada tadi, tapi cuma ini ada 30 polan ya. Sekarang kita tes yang DC out ke lampu backlight-nya.
Di sini terukur kecil sekali nilai nilai tegangannya ya. Sekarang kita cabut listriknya lagi, kita coba cabut soket yang ke backlight. Soalnya tadi di soketnya tegangan backlightnya sangat kecil ya. Biasa backlight TV seukuran ini outputnya sekitar 300 volt 300 volt DC. Sekarang kita tes backlightnya pakai alat tes backlight. Ini tes backlight sih menunjukkan seperti normal ya, tapi lampu backlightnya nggak terlihat nyala. Biasanya di belakang panelnya, di belakang plat besinya, lubang-lubang itu terlihat nyala lampu. Sekarang saya tes lagi, kita hidupkan lagi TV-nya. Kali ini tanpa menghubungkan soket backlight ke power supply-nya ya. Kita menggunakan DC volt. Nah, ini ada nih sekitar 300 volt ya. Sekitar 300 volt berarti output dari power supply ke backlight normal lah, sekitar segitu ya. Sekarang kita tes di resistor tadi. Nah, ini tegangannya juga meningkat ya, nggak kayak pertama tadi ya, drop. Sekarang kita cek tegangan ke Tikon layar. Nah, ini Tikon layar ada juga nih 12 volt. Berarti mainboard sudah bekerja. Mainboardnya sudah bekerja. Kita asumsikan rusak backlightnya ya. Mungkin backlight ini short. Biasanya backlight LED yang sering short. Sekarang kita bongkar untuk ganti, atau kita lihat dulu backlightnya.
Ini sudah saya bongkar nih backlightnya. Backlightnya seperti ini ya. Dia backlightnya backlight lidi. Nah, ini terlihat gosong nih. Nah, ini terlihat gosong, kemungkinan dia short body ya. Jadi kalau TV dinyalakan, tegangan output dari power supply untuk backlightnya short ya. Makanya si mainboard nggak mau start ya. Sekarang saya untuk lebih jelasnya saya tes lagi menggunakan backlight tester. Ini lampu masih hidup ya. Nah, ini masih tadi sekitar 160 volt. Ini lampunya masih hidup. Kita coba lampunya yang sebelahnya yang tadi terbakar. Ini ada dua lampu backlight ya, jenis lidi backlightnya. Kita coba yang tadi terbakar. Dia hidup juga ya. Kemungkinan yang terbakar tadi short ke aluminiumnya ya, ke body aluminium. Jadi tegangannya yang ke power supply, yang dari power supply short dia. Nah, ini saya mau ganti ya. Saya ada stok, saya mau ganti yang baru. Kalau kerusakan backlight, intinya harus ganti satu set baru. Apalagi TV-TV besar, resiko bongkar panelnya ya. Mendingan beli backlight baru yang original, jadi puas sekali pasang awet. Soalnya risiko ngangkat panel layarnya itu kaca. Backlight jenis LED ini memang sering terbakar ya. Ada beberapa tipe yang sampai terbakar hingga meleleh ke akriliknya. Nyari akriliknya susah. Nah, sekarang saya tes yang baru, coba berapa volt dia.
Sama ya, sekitar 160 volt. Berarti memang backlight yang terbakarnya short body, konslet body yang terbakarnya dia. Nah ini juga sama ya, jadi kita ganti aja lah ya yang baru. Ini sudah saya rapihkan. Sebelum dipasang kita tes dulu, jadi nggak dua kali kerjaan ya. Jadi sebelum dipasang layarnya atau panelnya, pastikan lampu backlightnya sudah rapih terpasang. Jadi nggak bongkar-bongkar layar, nggak kerja dua kali ya. Kita tes dulu. Nah ini sudah hidup nih, sudah hidup. Oke sip, langsung kita pasang panelnya sama akriliknya, reflektornya juga. Ini saya sudah pasang rapihkan reflektornya.
Panelnya pun open cell ya, kalau kaca ini kita bilangnya open cell. Kalau panel itu keseluruhannya dari backlight sama casing itu panel. Kalau yang kaca ini open cell. Ini saya udah pasang open cellnya. Sekali lagi kita tes sebelum kita pasang bezel casing belakangnya ya. Pastikan nyala normal, hidup normal, baru kita pasang bezel atau frame TV-nya. Jadi nggak kerja dua kali ya. Soalnya ini layarnya lumayan besar, jadi kebentur dikit langsung pecah biasanya. Harus punya tempat yang lumayan luas sih kalau buat servis-servis TV yang besar. Saya juga pernah waktu itu panel 55 inch nggak masuk pintu, dimiringin malah turun, jadinya pecah. Jadi kalau TV besar memang kita harus punya tempat yang enak ya, yang besar juga. Intinya hati-hatilah rentan pecah kalau panel-panel LED ini, dan harus konsentrasi penuh. Kecuali TV yang 32 ya, 32 ke bawah mah udah gampang lah, enteng, nggak nggak makan tempat. Kadang trauma juga buat layar-layar besar. Jadi kalau yang buat nyoba-nyoba tutorial YouTube yang bukan teknisi yang sudah biasa servis TV-TV LED ya, apalagi yang besar ya, harus sangat hati-hati, dan sebaiknya serahkan ke teknisi yang ahli aja ya, jangan diganti sendiri walaupun cuma ganti backlight ya, risikonya besar. Saya sering dapat konsumen problemnya layarnya pecah, dia dilihat tutorial di YouTube, mungkin belum pas masang panelnya, sama dia sudah dipasang framenya langsung pecah pinggirnya. Jadi kalau mau nyoba harus matang ya triknya. Nah, ini sudah saya rapihkan, sudah saya sambungkan fleksibel ke T-con ya. Nah, sudah ada logo LG-nya. Nah, sudah ada tampilan teks juga ya. Coba kita lihat lebih dekat lagi. Nah, ini sudah ada tampilan nih. Nah, oke lah, sip, mantap. Kita pasang bezelnya ya, framenya.
Oke, ini sudah saya rapihkan semua, frame depan sama cover belakangnya. Kita tes lagi sebelum konsumen mengambil TV-nya. Pastikan sudah bagus ya. Oke, sudah keluar logo LG-nya. Sip, udah ada logo HDMI-nya. Oke, sip, tampilannya sudah bagus. Semoga bermanfaat ya, kawan-kawan.